Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Eh, Hari ini kita akan mulai pelatihan kembali ya. Untuk pelatihan hari ini kita bagaimana memaksimalkan blog yang sudah kita buat ya, kemudian bagaimana menulis artikel, kemudian bagaimana kita melihat tren menggunakan tools yang gratisan. Walaupun gratisan, tapi hasilnya itu bisa maksimal. Di sini sudah hadir ya, ada Coach Abror yang akan menemani kita di pelatihan kita hari ini. Eh, Semoga ilmu kita, eh, apa yang diberikan oleh Coach Abror itu bermanfaat ya. Langsung saja saya berikan kepada Coach Abror untuk memulai pelatihannya. Ya, silakan Coach. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam semua ya. Semoga masih semangat ya, walaupun jam-jam rawan nih. Gimana teman-teman kemarin hasil pembuatan blognya? Udah pada jadi ya. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu lanjutan materi dari sebelumnya mengenai tentang SEO atau kepanjangannya adalah Search Engine Optimization. Atau secara istilah itu bagaimana artikel kita atau web kita itu bisa tampil di halaman pertama Google. Biasanya nih kita membuat website sudah banyak, sudah bagus artikelnya, tapi kok di pencarian nggak muncul ya gitu. Pernah kan ya teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali inilah nanti kita akan kupas step by step bagaimana cara memunculkan website kita di Google. Oke, mungkin step pertama yaitu kita mengetahui pengertian seputar dasar-dasar SEO ya. Jadi dalam ilmu SEO itu sebenarnya dibilang kompleks ya. Enggak, dibilang enggak kompleks tapi juga sedikit rumit ya. Walaupun enggak terlalu memerlukan pembuatan menggunakan program. Nah, dalam teknik SEO ini dasar-dasarnya itu yang paling penting adalah tentang analisa atau menganalisis. Misalkan teman-teman punya usaha ya, usaha di bidang kuliner. Nah, teman-teman harus bisa menganalisis mengenai kuliner yang sedang digeluti. Contohnya kuliner makanan restoran ikan ya. Nah, sebelum teman-teman meluncurkan usaha, harus menganalisis dulu. Ikan apa yang banyak dicari orang, ikan apa yang diminati, bahkan sampai daerah mana saja yang meminati masakan ikan tersebut. Nah, di dalam Google ini semua sudah ada ya data-datanya ya. Jadi kalau orang mencari Google itu mencari di eh, website Google itu datanya sudah tercrawl semua. Jadi sudah tertera misalkan satu bulan berapa nih keyword yang dicari orang di Indonesia gitu bisa. Bahkan di daerah terpencil misalkan ada nggak sih orang mencari keyword ini di Lampung itu juga ada. Oke, sekarang mungkin siapkan websitenya teman-teman. Buka ya websitenya ya dari blog kemarin itu. Saya mau lihat nih websitenya tentang apa aja. Mungkin bisa di-share di komen ya websitenya ya. Nah, hal yang paling pertama adalah kita menganalisis keyword ya. Nah, di sini saya membuka Google Trend. Kita pakai yang gratisan dulu. Boleh sambil share screen mungkin Kak. Oh, share screen ya. Oke. Kelihatan nggak?
Ketan, Pak. Oke, saya buka blog saya terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman bisa mengunjungi Google Trends. Nah, di sini ada banyak sekali ya menu-menunya. Jadi menu beranda. Di sini kita bisa coba jelajahi atau sedang tren. Oke, sebelumnya saya tanya dulu nih teman-teman. Menggunakan SEO ini ataukah untuk jasa usaha pribadi atau untuk keyword atau untuk penulisan artikel? Tadi Pak siapa ya yang punya jasa apa tadi? Pak Muflih ya? Pak Chandra, Pak Chandra? jasa penyewaan tenda. Oh, jasa penyewaan tenda. Nah, kita contoh jasa penyewaan tenda ya. Kita cari di Google. Jasa penyewaan tenda. Nah, di sini pertama Google akan menampilkan map terdekat dari lokasi kita. Nah, jadi Pak Chandra tadi kalau bisa juga daftarkan di Google Map ya. Nah, yang kedua yaitu dari halaman website kita nih ya, ada banyak sekali ya. Dari website Fariha Tenda, dari Cahaya Tenda dan lain sebagainya. Nah, kita analisis keyword ini apakah keyword ini sesuai dengan pencarian orang di Google atau tidak. Untuk mengeceknya, nanti akan kita cek di tools-tools keyword ya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, itu ada namanya keyword turunan. Nah, inilah yang bisa jadi referensi ketika kita membuat artikel mengenai jasa penyewaan tenda. Oke, di sini masih azan ya. Jadi mungkin kita nunggu azan sebentar. Tapi sembari kita menunggu azan, mungkin teman-teman bisa share blognya di komen. Nanti akan saya analisis sebentar. Oke, Pak Muflihul Fatah.
Oke, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Sampai riset keyword penyewaan tenda ya tadi ya. Oke, kita share screen. Nah, ini teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan optimasi, kita akan research keyword mengenai apa yang kita cari. Misalkan kepada Pak Chandra tadi ingin menulis blognya tentang jasa sewa tenda. Nah, Tenda camping, ternyata Pak. Tepatnya, Pak. apa? Tenda camping, Pak. Oh, tenda camping. Oke, nanti Iya. kita bisa ini selanjutnya. Di sini menggunakan tool Uber Suggest. Jadi teman-teman bisa membuka situs Uber Suggest di Google. Nah, di situ ada yang free 7 hari. Sebenarnya berbayar ya, karena ini ada yang trial 7 hari. Nah, di sini ada beberapa keyword turunan ya. Jadi keyword utama kita adalah jasa sewa tenda. Ternyata pencariannya itu per bulan ada 210. Lalu keyword turunannya ada jasa sewa tenda terdekat. Ini lebih kecil lagi. Jasa sewa tenda camping ya. Ini ada sekitar 70 orang. Ada jasa sewa tenda pernikahan dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman ingin membuat keyword lebih spesifik, itu lebih diminati dan lebih mudah ditemukan oleh Google ketimbang keyword yang utama ini. Jadi misalkan teman-teman pengen jasa jasa sewa ten, tenda camping. Ada banyak sekali ya kompetitornya tuh. Nah, mungkin kalau kompetitornya sudah banyak gini, bisa mengambil keyword turunan di bawahnya. Nih, lebih spesifik lagi. Jasa sewa tenda camping Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten apa gitu ya. Atau menggunakan keyword yang ini. Nah, ini lebih spesifik lagi. Nah, perlu diketahui bahwa keyword-keyword yang turunan di bawah ini itu adalah keyword yang diketikkan orang di Google. Jadi ini otomatis mengcrawl apa yang diketikkan oleh user-user di seluruh Indonesia. Nah, begitu ya teman-teman ya tentang analisis keyword. Adapun kalau ingin mencari keyword yang lain, teman-teman bisa mengetikkan di sini. Coba sekarang apa yang ingin dicari selain jasa? Kuliner, Pak. Kuliner. Oke, tentang apa? Ayam geprek. Ayam geprek, Ay- ya benar. Ayam geprek. Oke, kita tulis ayam geprek. Waduh, ternyata free-nya harus login dulu ini. Oke, kita bisa juga menganalisis keyword lewat Google. Ayam geprek. Positif ini adalah keyword yang banyak dicari orang. Ya. Tetapi ini bukan keyword spesifik untuk kita. Nah, untuk mencari tahu keyword spesifiknya bisa diklik nanti muncul sendiri di layar. Nah, inilah yang akan kita buat menjadi artikel di blog kita. Ini menjadi referensi ya. Ada resep ayam geprek terdekat, dan lain sebagainya. Nah, inilah jadi judul di artikel blog kita nanti. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Misalkan ayam geprek terenak di jagat raya, terenak di jagat raya. Nah, ini belum tentu semua orang mengetikkan ini. Jadi yang banyak orang ketik adalah, nah ini nih, ya. Atau kita bisa melihatnya di
bawah sini. Tuh. Jadi kalau teman-teman punya usaha ya, punya usaha ini, usahakan mengambil keyword yang ini nih, ayam geprek terdekat. Nah, adapun untuk penulisan artikelnya nanti akan kita bahas lagi. Oke ya, tentang keyword ya. Nah, coba kita masukkan email. Oke, teman-teman ada yang bisa login di ini belum? Uber Suggest belum? Halo, cek. Oke, sekarang coba membuat artikel tentang apa yang akan dibuat di blognya. Tadi sudah mengirim beberapa chatting sheet Google tentang blognya ya. Kita coba copy, kita lihat. Ini punya Mbak Kamila. Udah lumayan bagus nih blognya nih. Resep olahan daging. Oke. Nah, selain dari keyword, kita juga dalam SEO ini memperhatikan tulisan di dalam artikel dan juga gambar. Jadi SEO itu nggak cuma riset keyword, tapi yang lebih utama adalah mementingkan isi di dalam artikel. Jadi artikel kita itu harus memenuhi segala unsur. Misalkan dari gambar, dari kata kunci, dari isi artikel, bahkan dari sub heading-heading seperti ini. Ya, ini bagus nih udah ada headingnya, heading 1, heading 2. Semua harus memenuhi dan juga, nah ini nih bagus nih, ada link keluarnya. Nah, untuk membuat link sebisa mungkin jangan langsung di copy link seperti ini ya. Jadi dikasih saja tulisan, nanti di dalamnya baru dikasih link yang ini. Nah, ini sumbernya kemana nih? Oh, sini. Oke, kita coba membuat artikel di dalam blognya serambi kita mendengarkan penjelasan ini ya, teman-teman ya. Layanan jasa usaha. Stempel. Apa itu stempel? Di sini teman-teman ada yang bisa ngebuka Uber Suggest. Mungkin Pak Apis bisa. Belum saya buka. Saya. Coba kalau ada yang bisa. Nah, di sini ketika kita mengetikkan keyword utama, maka muncul keyword-keyword yang turunannya tadi. Ketika teman-teman ingin membuka usaha di internet dalam hal eh, pertama ya, usahakan menggunakan keyword-keyword yang turunannya. Jangan yang menggunakan keyword seperti ini, keyword utama ini. Ini akan jauh lebih berat persaingan dalam teknik SEO-nya.
Jadi sebisa mungkin lebih terperinci, misalkan seperti ini atau jasa sewa tenda pernikahan plus kita tambahin eh, ujungnya, misalkan jasa sewa pernikahan murah. Nah, ini lebih bagus, lebih terperinci, ya. Ini dalam hal eh, analisis keywordnya. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan tentang analisis keyword? Pak Karena nanti, Febrar, ya, boleh bertanya? ya boleh. Ini kan keyword ya. Keyword ini kita masukkan ke dalam artikel kita berarti ya. Ya, Nah, apakah di media sosial kita cantumkan juga ngaruh nggak? Misalkan di Instagram, kita kan buat hmm, Instagram juga untuk usaha kita nih misalkan. Nah, apakah keywordnya itu kita kita cantumkan itu juga dia akan berpengaruh juga ke pencariannya atau hanya terkhusus untuk artikel? ya antara medsos ya, medsos dengan Google. Jadi kalau untuk medsos itu punya meta sendiri, Google pun punya meta sendiri. Kalau kita ngetek atau menggunakan keyword di medsos itu belum tentu masuk ke dalam website kita, karena ini masuk ke dalam materi Google ya, SEO ya, bukan SEO medsos. Tapi itu bisa juga nanti kita terapkan. Kalau kita naruh di medsos itu namanya hashtag. Mungkin itu masuk ke dalam link medsos kita aja, nggak bisa masuk ke dalam link website kita. Kecuali kita share link website kita di medsosnya, bukan keywordnya. Ya. Adapun kalau mau nge-share link biasanya di link bio-nya. Oh iya. Link bio-nya, Pak. Heeh. Jadi kayak saya ada juga buat Instagram kan. Nah, di bio itu saya cantumkan landing page ataupun blogspot kita gitu. Gitu ya, seperti itu berarti ya. Ya, itu bisa mempengaruhi juga untuk orang masuk ke dalam website kita. Oh, Itu salah satu teknik namanya backlink. ya backlink. Ya, ya Oke, bisa terima juga kasih, Pak. seperti itu. Mm-mm. Oke, ada yang bertanya lagi? Kita open mic gak apa-apa ya, diskusi santai ya, supaya nanti lebih eh, ya lebih inilah kita nggak usah segan-segan. Karena dalam teknik hal keyword ini sangat penting sekali ya bagi teman-teman ya. Jangan sampai dalam pemilihan keyword ini kita salah. Karena apa? Kalau kita salah memilih keyword, itu sulit sekali ditemukan di halaman Google. Orang mencarinya ayam geprek, tapi kita menulisnya ayam makanan enak, yaitu ayam geprek misalkan. Nah, ini jarang sekali orang yang menuliskan keyword seperti ini. Jadi teman-teman harus jeli sekali untuk mempelajari keyword ini. Salah satunya adalah menggunakan tool Uber Suggest. Nah, ini ya. Di sini sudah tertera volumenya, CPC-nya. Nah, ini CPC teman-teman udah ada yang tahu belum? Jadi CPC itu adalah cost per klik atau harga dari suatu klik iklannya. Jadi kalau teman-teman menjadi seorang blogger, itu membuat artikel ini itu sangat untung sekali. Kenapa? Karena iklannya besar sekali. Ketika diklik kita mendapatkan uang 50.000 satu klik iklannya. Kalau saya nih sebagai blogger membuat artikel mengenai pendidikan, itu beda nilainya dengan artikel mengenai ini kuliner. Oke, coba sekarang teman-teman membuat artikel, udah dibuat belum? Mengenai jasa
apa aja ya yang ingin ditulis ataupun tentang produk teman-temannya akan ditayangkan di Google. Sekarang saya coba membuat artikel menggunakan ChatGPT dulu. Nah, ini kan ada menikmati alam dengan nyaman. Titik dua, sewa tenda camping. Kalau teman-teman ingin eh, membuat keyword yang SEO, sebaiknya langsung saja ditulis ini di awal kata. Nah, di sini ya, di judulnya ya. Kita paste. Sewa tenda camping. Baru di sininya bisa kita copy. Titik dua, menikmati alam dengan nyaman. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Tadi kan bedanya kayak gini ya. Jadi Google itu membacanya dari awal dulu, ya. Algoritma Google yang sekarang ya, membaca katanya itu dari awal dulu di Google, baru seterusnya ke sini ke sini ke sini. Jadi kalau kita menggunakan keyword ini, itu melewati kata ini dulu. Jadi sulit Google untuk menemukannya. Kalau orang menuliskan ini mungkin akan lebih cepat. Tetapi kan yang dicari orang kan yang ini ya tadi ya. Nah, jadi langsung saja tulis yang ini, baru titik dua, menikmati alam dengan nyaman. Ini bisa kita hapus. Tuh ya. Ada yang ditanyakan? Jadi saya mempelajari SEO ini dulu dari tahun 2017. Dulu saya di kampus coba-coba membuat blogger juga, blogspot, pakai blogspot ini. Awal-awal itu visitornya 100-200 per hari. Setelah saya mempelajari lebih dalam, lebih detail, sekarang visitornya ada sampai 13.000 per hari. Coba bayangkan teman-teman punya website 13.000 sehari yang mengunjungi, lalu di situ punya jasa juga. Misalkan jualan ayam geprek, taruh saja bannernya di blog kita. 13.000 ya minimal orang 100 yang order ke kita seluruh Indonesia kan lumayan ya. Nah, itulah fungsinya kita menekuni ilmu SEO ini. Dan jangan salah ya, SEO ini bukan hanya untuk jasa. Semuanya kita bisa gunakan. Misalkan riset tentang kemajuan teknologi, riset tentang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya itu bisa kita kembangkan lewat ilmu SEO ini.
Dulu juga saya pernah bekerja di proyek beton di bagian SEO-nya. Nah, kebanyakan perusahaan membuat website itu tidak menganalisis dulu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi sembarangan membuat keyword, sembarangan membuat website tanpa SEO. Nah, setelah saya masuk situ, alhamdulillah. Jadi perusahaannya naik lagi, terkenal di Indonesia, maju itu berkat dari tambahan ilmu SEO itu. Nah, bisa juga untuk personal branding atau branding pribadi kayak Pak Hafiz tadi, dosen ganteng Lampung. Biasanya kan orang iseng-iseng siapa sih dosen terganteng di Lampung, ngecek di Google, oh ternyata Pak Hafiz. Nah, itu kan salah satu branding terbaik ya di Google. Bisa juga menjadikan kita sebagai artis dari lewat Google itu sendiri, mengcrawl. Dan itu biasanya kalau SEO itu jangka waktunya itu lama, kecuali website kita dihapus ya, atau kecuali website kita ke banned nggak bisa diakses lagi, baru hilang. Atau nanti teman-teman di sini ada yang mahasiswa, buat saja artikel mahasiswa tercantik di Indonesia. Itu kalau muncul nomor satu, bisa jadi selebgram gitu ya. Oke, ada yang udah buat artikelnya? Coba kita post dulu ya. Nah, ini nih, sewa tenda camping. Mungkin kalau untuk awal-awal memang sulit untuk tampil ya, tapi untuk jangka waktu misalkan 3 hari atau seminggu, atau Google sudah mengcrawl artikel kita, itu akan mudah muncul. Jadi udah agak sedikit paham ya mengenai eh, keyword, short keyword. Nanti materi kedepannya bisa jadi kita mendalami mengenai di dalam artikel ini. Berapa kata yang ada di keyword ini di dalam artikel kita apakah memenuhi unsur SEO di Google, ya. Itu nanti akan kita bahas. Oke, ada yang ditanyakan? Apa udah mulai lowbat nih matanya? Kamu tanya, Ya, boleh. itu blognya itu satu jenis pembahasan atau bisa beda-beda? Oke, satu jenis pembahasan atau beda-beda. Misalnya Jadi kayak kalau tentang jalan-jalan gitu. terus Atau boleh gabung jalan-jalan atau terus buat jualan gitu bagaimana? mm, ya. Jadi kalau blog itu ada banyak tipe ya, misalkan tipenya satu niche, tipenya random. Misalkan kayak tipe berita tuh, biasanya kan random ya ada pendidikan, ada travel, ada kuliner dan lain sebagainya. Ada juga website pribadi, isinya random juga, ada kuliner, jalan-jalan, hobi dan lain sebagainya. Ada web misalkan khusus untuk blog satu niche, hanya pendidikan, itu bisa juga. Tergantung kita mau branding blog kita ini apa gitu. Misalkan Mbak siapa tadi? Atilah. Mbak Atila ingin membuat blog yang random. Nggak apa-apa. Diisi semua jenis artikel. Misalkan di situ ada berita, ada kuliner, ada jasa. Itu nggak apa-apa. Nah, biasanya ada nilai plus dan ada nilai minusnya. Ada yang satu niche khusus kuliner. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena memang menciptakan branding yang mudah diingat. Jadi orang kalau mencari kuliner, oh teringat blognya si A nih tentang kuliner, bisa mengunjungi langsung ke blognya. Nah, di situ diisi tentang resep, tentang masakan, tentang trik-trik masak, itu bisa.
Jadi kalau untuk awal-awal, teman-teman tentukan nih membuat blog apa. Apakah untuk random ataukah untuk satu nest. Ya. Jadi kalau untuk satu nest, udah satu nest aja. Dan yang paling penting adalah domainnya itu harus sesuai dengan satu nestnya. Misalkan tentang kuliner, buat aja domainnya tentang kulinerku.com misalkan. Nah, ini di dalamnya tentang kuliner semua, nggak boleh dicampur-campur tentang artikel berita. Oh, ternyata sudah ada yang buat. Nah, ini ya. Tuh, pasti dalamnya isinya kuliner semua, satu niche. Ini namanya blog satu niche. Jadi nggak ada yang ngelarang ya, blog itu mau dicampur apa enggak, itu eh, hak teman, hak masing-masing teman. Cuman yaitu ada nilai plus dan nilai minusnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi. Kita berapa berapa jam ya? Sama seperti kemarin coach, 1,5 jam. Oh, Jadi 1/2 jam lagi ya. oke, Kalau siap. waktunya masih cukup. Ini yang buat artikel pakai AI ya coach ya. Belum, ini masih pemahaman tentang SEO ini keyword. Nanti bentar lagi. Buat keyword sendiri itu sebenarnya luas banget ya coach ya. Iya, sebenarnya keyword Iya. itu sangat luas dan inti menurutku ya, ujung tombaknya lah. Ya. Jadi teman-teman di sini boleh sharing ya, kita ngobrol seperti biasa, biar ilmunya itu eh, lebih nyangkut lah. Oke, Nah, ada itu yang kan ditanya. Uber Suggest kan bayar ya? Kalau Mm, selain make itu ada nggak? Kalau untuk yang free biasanya itu dulu ini sebenarnya free, cuman belum tahu lagi nih apalagi yang free. Tapi yang enak itu Uber Suggest ini ada trial 7 harinya. Nanti kami infokan ya yang free ya. Itu biasanya rahasia-rahasia dapur orang-orang blogger nanti aku carikan. Yang penting intinya teman-teman tahu bahwa ternyata keyword itu ada volumenya atau ada eh, angka pencariannya gitu ya. Adapun tools-toolsnya nanti kita akan share di grup WA kita. Ada yang sudah coba membuat artikel dengan ini analisis keyword?